Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arbaini, mahasiswa sarjana Unsika jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang pelatihan strategi kewirausahaan dalam era revolusi 4.0, di mana kewirausahaan ini adalah pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Ciri-ciri orang yang berjiwa kewirausahaan ini memiliki keberanian dan daya kreativitas tinggi, memiliki kemampuan keras dan semangat tinggi, memiliki kemampuan analisis yang baik, memiliki jiwa pemimpin dan tidak memiliki sifat konsumtif, membuat keputusan dan melaksanakannya, dan mengabdi dengan besar terhadap bisnisnya. Saya harap kalian memiliki beberapa sifat tersebut. Oke, kita lanjut. 5 hal yang harus dilakukan oleh pembisnis handal yaitu mengenal dan meyakini produk yang dibuat dan dimiliki, menerima segala bentuk kritik dan saran yang baik dari para pelanggan maupun calon pelanggan dan tidak berdebat karena kritik atau saran tersebut, mempunyai komunikasi dengan anggota dan pelanggan yang baik, memiliki sikap jujur, santun, dan berani dalam mengambil keputusan di saat-saat genting, bisa bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap produk ataupun jasa yang bisa merugikan para pelanggan. Tujuan berwirausaha ini, semua hal yang dilakukan pasti memiliki tujuan yang akan dicapai. Begitu pula seorang wirausaha. Berikut tujuan seseorang berwirausaha: membantu menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain dan bisa membantu mereka untuk menjadi orang pengusaha yang mandiri, mampu menciptakan sebuah jaringan bisnis baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja di sekitar agar jumlah pengangguran bisa berkurang, mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan masyarakat di sekitar bisnis dengan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, mengembangkan sekaligus menularkan semangat wirausaha kepada orang lain agar orang lain juga bisa ikut dalam berwirausaha, membantu pengusaha muda dalam berinovasi dan berkreasi. Dengan begitu bisnis yang dijalankan bisa berkembang dan maju. Apa saja sih strategi untuk pembisnis pemula? Berikut saya akan kasih strateginya dengan menggunakan bisnis bundle kanvas, yaitu merupakan kerangka kerja yang berguna untuk menunjang jalannya usaha ke depan. Kanvas disusun dengan tujuan untuk memvisualisasikan, menilai, menjelaskan, maupun mengubah model bisnis sehingga kinerja perusahaan dapat maksimal. Bisnis model kanvas memiliki 9 pilar, di mana yang pertama, customer segment, salah satu elemen penting untuk memulai langkah awal untuk menentukan target pasar Anda. Dalam hal ini, pembisnis harus tahu segmen pelanggan sesuai dengan layanan atau produk yang akan kita berikan. Kategori di dalam customer segment ini ada mass market segment, yaitu di mana mass market ini adalah seperti customer dalam jumlah besar dengan jenis dalam hal ini dan membutuhkan solusi yang sama, dan ada niche atau produk yang akan diberikan, customer dengan kebutuhan yang spesifik. Ada kategori di dalam customer. Ketiga, ada segmented, merupakan kategori customer yang memiliki kebutuhan yang sama namun tetap dalam suatu kategori yang sama. Lalu yang ada niche market, yaitu customer dengan kebutuhan yang spesifik, yaitu tentang diversified. Lalu ada segmented, yaitu merupakan kebutuhan atau masalah yang berbeda, kebutuhan yang sama. Dan ada yang terakhir, multi-sided platform, sebuah hubungan ada diversified customer atau lebih yang itu dua segmen pasar dengan kebutuhan atau masalah yang berbeda. Lalu yang terakhir ada multi-sided platform, yaitu sebuah hubungan yang terjadi antara dua customer atau lebih yang saling ketergantungan. Selanjutnya ada pilar kedua, yaitu value proposition. Value proposition ini menjadi alasan mengapa pelanggan memilih jasa atau barang yang pengusaha Anda tawarkan. Pilar selanjutnya yaitu tentang value proposition, di mana value proposition ini menjadi alasan mengapa pelanggan memilih jasa atau barang yang perusahaan Anda tawarkan.
Kesempatan ini juga dapat digunakan untuk menunjukkan keunggulan dan menyelesaikan permasalahan pelanggan dengan cara baru. Praktisnya, value proposition ini mengutamakan beberapa komponen seperti di bawah ini. Yaitu ada product and service, di mana nilai dari produk dan jasa yang ditawarkan pada konsumen. Lalu ada fan relievers, yaitu usaha untuk mengurangi kerugian pada konsumen. Dan yang terakhir ada gain creator, yaitu memberikan keuntungan kepada konsumen melalui produk dan jasa yang ditawarkan. Lanjut, pilar selanjutnya yaitu channels, yaitu channel sederhananya cara untuk menjangkau customer melalui media merupakan website, aplikasi, salesperson, hingga online advertisement. Penentuan channel ini sendiri menjadi elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Lalu pilar selanjutnya ada customer relationship. Salah satu cara terbaik untuk menjalin hubungan baik dengan konsumen sehingga dibutuhkan kebijakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik, baik dari segi biaya, layanan, maupun harga produknya. Kategori customer relationship ini terbagi ada self-service, yaitu panduan agar konsumen bisa melayani diri sendiri. Lalu ada communities, bukan saja bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan pengalaman pelanggan, tapi juga menjadi dukungan secara emosional bagi anggota komunitas. Lalu ada personal assistant, yaitu interaksi langsung dengan konsumen dan perlu dilakukan sebelum dan setelah penjualan terjadi. Lalu ada CO creation, yaitu berhubungan langsung dengan produk atau jasa yang digunakan. Selanjutnya ada dedicated personal assistant, yaitu adanya sekelompok pegawai perusahaan yang bertanggung jawab untuk memberikan kepuasan pelanggan. Dan terakhir yaitu ada automated service, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kepuasan customer. Selanjutnya ada revenue stream, yaitu aliran pendapatan yang masuk ke perusahaan yang didapat dari pelanggan, karena dalam menjalankan bisnis perusahaan ada biaya yang harus dipertimbangkan seperti produk, bahan baku, dan tenaga kerja. Secara umum, revenue stream ini adalah pemasukan yang sudah dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan. Lalu pilar selanjutnya ada key resource, yaitu merupakan daftar sumber daya yang harus direncanakan serta menjadi aset penting agar aktivitas bisnis dapat berjalan lancar dan terkontrol dengan baik. Dalam hal ini diperhatikan juga semua jenis sumber daya seperti sumber daya manusia, proses operasional, pengolahan bahan baku. Pilar selanjutnya yaitu key activities, mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan sebuah produk untuk mendapatkan hasil dari bisnis yang perlu diukur aktivitasnya setiap waktu. Selain itu, key aktivitas akan menghasilkan proporsi nilai. Pilar selanjutnya yaitu key partnership, yaitu elemen penting yang sangat berpengaruh pada konsistensi dan kelanjutan bisnis dalam periode waktu yang lama. Partner artinya itu kunci. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat sebelumnya. Selain itu, sudah menjadi wajib untuk menjalin hubungan baik dalam sebuah kelancaran. Lalu ada pilar terakhir yaitu cost structure, yaitu elemen terakhir yang tak kalah pentingnya adalah struktur biaya yang perlu dipantau dan diperhatikan agar bisnis tetap efisien dalam perjalanan untuk mendapatkan revenue. Selain itu, cost struktur ini membantu bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dilakukan agar Anda dapat menentukan proporsi nilai yang tepat untuk pelanggan. Setelah mengetahui 9 elemen penting dalam bisnis model Canvas ini, saya harap kalian dapat merasa terbantu dalam menjalankan bisnis yang Anda jalankan ini. Cukup sekian pemaparan materi kewirausahaan ini, semoga dapat dimengerti oleh kalian semua. Dan saya meminta maaf jika penjelasan yang tadi kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.